Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fane Venisa, NPM 20043, akan mempresentasikan case scientific session di bagian oral medicine dengan judul Graphite Tattoo on Gingfa A Case Report dengan dosen pembimbing Dr. Gigi Utmirma MDSC. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu pendahuluan, di mana pigmentasi itu adalah pewarnaan atau perubahan warna oleh pigmen yang berkontak dengan rongga mulut atau gingfa. Penyebab pigmentasi terdiri dari dua faktor. Faktor pertama yaitu faktor eksogen, dan yang kedua faktor endogen. Di mana pada kasus ini faktor penyebabnya yaitu faktor eksogen atau faktor yang berasal dari luar rongga mulut. Selanjutnya yaitu skenario atau temuan klinis. Seorang pasien wanita Turki berusia 24 tahun, bukan perokok, tidak ada riwayat sistemik, dirujuk ke Departemen Periodontologi Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Ankara pada bulan Oktober 2014 dengan keluhan lesi berpigmen asimptomatik pada gingfa anterior rahang atas, yang telah ada selama 8 tahun tanpa perubahan ukuran. Terdapat makula berukuran 5 x 4 mm, warna abu-abu kehitaman, bentuk tidak teratur, terletak pada gingfa anterior rahang atas antara gigi incisivus sentral dan lateral kiri di garis mukogingfa, serta tidak adanya peradangan dan tidak ada nyeri tekan. Gambar 1 merupakan gambaran klinis saat pasien datang ke dokter gigi. Selanjutnya yaitu gambar 2, yaitu gambaran radiografi panoramik pasien sebelum dilakukannya perawatan. Radiografi panoramik dilakukan untuk mendeteksi area yang terkena. Radiografi panoramik menunjukkan tidak adanya partikel asing radiopak atau perubahan patologis pada gigi dan tulang alveolar sekitar daerah yang terkena. Selanjutnya yaitu penata laksanaan. Pasien memberikan inform konsen secara lisan dan tertulis. Pasien menyetujui untuk pemberian larutan anestesi lokal, lalu daerah yang berpigmen dibuang. Tulang alveolar yang berpigmen dan grafit dihilangkan dengan ronbur dan kuret. Permukaan tulang yang terbuka ditutupi dengan flap mukosa dan dijahit dengan bahan silk ukuran 5,0. Gambar 3 menjelaskan gambaran klinis gingfa setelah dilakukannya pembedahan. Selanjutnya yaitu gambar 4. Gambar 4 menjelaskan gambaran histopatologis setelah dilakukannya perawatan. Pemeriksaan histopatologis menunjukkan bahwa jaringan mukosa ditutupi oleh epitel squamosa utuh, serta adanya pigmentasi hitam bergranulasi yang tersebar tidak teratur terlihat di dalam jaringan ikat subepitel. Selanjutnya yaitu gambar 5, di mana gambar 5 ini menjelaskan gambaran jaringan setelah proses insinerasi dan diperiksa secara histopatologis. Insinerasi jaringan dapat menghilangkan pigmentasi hitam di dalam jaringan ikat. Pemeriksaan histopatologis menunjukkan adanya partikel grafit di dalam mukosa mulut. Lanjut ke hasil penata laksanaan. Gambar 6 menjelaskan gambaran gingfa setelah 1 bulan perawatan. Gambar 7 menjelaskan gambaran gingfa setelah 4 bulan perawatan. Dan gambar 8 menjelaskan gambaran gingfa setelah 1 bulan perawatan. Kesimpulan dari gambar ini, area yang dirawat setelah 1 tahun sembuh total tanpa perubahan warna atau kekambuhan. Lanjut ke diskusi. Graphite tattoo disebabkan oleh masuknya grafit. Grafit merupakan sumber pigmentasi eksogen di rongga mulut yang jarang ditemui. Graphite tattoo biasanya disebabkan oleh masuknya grafit secara traumatis dari pensil. Graphite tattoo sering disalahartikan dengan amalgam tattoo. Padahal, keduanya berbeda. Dapat dilihat dari gambaran radiografi, amalgam menghasilkan radiopak di area yang terkena, sedangkan grafit menghasilkan gambaran radiolusen. Dan graphite tattoo ini sering ditemukan di palatal anterior. Pada kasus ini, yang menjadi diagnosis banding yaitu amalgam tattoo dan melanoma mukosa. Dapat dibedakan secara gambaran klinis, lokasi, serta gambaran histologis. Yang pertama yaitu amalgam tattoo. Gambaran klinisnya berupa makula
berwarna campuran biru, abu-abu, atau hitam. Ditemukan pada ginva, bukal, mukosa alveolar, palatal, dan lidah. Dan gambaran histologis dari amalgam tato yaitu terdapatnya butiran gelap dan fragmen padat di sekitar serabut kolagen dan pembuluh darah. Selanjutnya yaitu grafit tato. Gambaran klinis dari grafit tato yaitu makula berbentuk tidak teratur berwarna abu-abu kehitaman dan sering ditemukan pada palatal anterior. Gambaran klinis dari grafit tato yaitu berupa pigmentasi hitam yang tersebar tidak teratur di dalam jaringan ikat subepitel. Yang terakhir yaitu melanoma mukosa. Biasanya berwarna coklat tua, hitam, atau makula biru keabuan dengan batas tidak teratur. Melanoma mukosa sering ditemukan pada palatum, ginva, dan mukosa bukal. Dan gambaran histologis dari melanoma mukosa berupa proliferasi melanosit ganas di antara jaringan epitel dan jaringan ikat. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pemeriksaan histopatologis diperlukan untuk memastikan kemungkinan lesi patologis lainnya. Oleh karena itu, biopsi dengan pemeriksaan histologis menjadi standar diagnostik dan menggunakan metode insenerasi menjadi suatu peningkatan dalam penatalaksanaan untuk diagnosis grafit tato. Laporan kasus ini merupakan kasus pertama yang menggunakan metode insenerasi untuk mendiagnosis grafit tato secara histopatologis. Tetapi, laporan kasus ini memiliki keterbatasan, yaitu kekurangan gambaran partikel karbon yang ada di tulang alveolar saat dilakukannya pembedahan pada pasien. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga berguna bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.